Saya Ratu Sarina Soekarno menjelaskan sejarah lahirnya nama Sarina dan nama Soekarno. Mengapa Insinyur Soekarno dinobatkan sebagai The Monetary One lalu berlanjut kepada Ratu Sarina Soekarno? Monetary One atau Khalifatul Mahdi atau General PBB atau King of the King adalah gelar Insinyur Soekarno yang tidak diketahui oleh publik. Karena menganut faktor darah keturunan para raja-raja di dunia, maka orang lain tidak pantas disebut Monetary One, kecuali Insinyur Soekarno. Pakubuwono X atau PB10 adalah raja terakhir kerajaan Nusantara yang disegani dunia. Setelah itu tidak ada lagi raja yang berwibawa kecuali Soekarno. Jadi Soekarno itu raja terakhir di Keraton Solo. Sejarah lahirnya nama Soekarno dan Sarina. Bagi kaum Yahudi dunia, Soekarno bukanlah sekedar seorang presiden Republik Indonesia, tetapi ia raja di atas raja, King of the King. Raja dunia yang dipercaya oleh 128 raja di dunia untuk mengatur keuangan dan aset dunia agar bermanfaat bagi keselamatan umat manusia. Terpilihnya Insinyur Soekarno sebagai King of the King, raja dari segala raja di dunia, bukan karena ujuk-ujuk, tetapi sebuah proses perkawinan silang antara kerajaan Inggris, Eropa, Rusia, Cina, Timur Tengah, dan Indonesia sendiri yang akan saya jelaskan dalam sejarah perbankan dunia episode demi episode nanti, oke? Dan terutama Indonesia sendiri. Proses itu berlangsung ratusan tahun lamanya. Program itu disebut Illuminati Breeding Program. Jadi jangan samakan Illuminati yang Eropa punya dengan Illuminati yang memang asli sejarah dari Nusantara. Di mana di dalam diri Soekarno mengalir darah perkawinan campur atau silang yang telah dimulai dari sejak Ratu Bilqis dengan Solomon, kemudian melahirkan Ratu Roro Kidul yang kemudian nikah dengan Raja Solo. Diperkirakan sekitar tahun 1200 sampai 1300. Raja di Jawa kemudian bersentuhan dengan keturunan Raja Eropa Timur Tengah dan keturunan Kerajaan Tiongkok pada tahun 1300 sampai 1700. Dan tahun 1750 baru dinyatakan breeding plan ini dianggap berhasil. Raja-raja berhasil melahirkan seorang anak yang luar biasa. Hanya Soekarno saat itu yang bisa mengatakan pada 128 raja di dunia sebagai I represent all of you. Dan para raja-raja itu mengakui kehadiran dari Soekarno sebagai perwakilan dari 128 kerajaan di dunia sebagai The Monetary One. Proses breeding plan itu berlangsung dari 128 raja, kemudian menjadi 64 raja, lalu kemudian menjadi 32 kerajaan, lalu menjadi 16 raja, lalu menjadi 4 raja. Dan terlahir anak raja nomor 1 di dunia, telah lahir pada tahun 1901 dari seorang putri Raja Bali dengan PB10. Orang itu terkenal dengan nama Insinyur Soekarno atau masa kecilnya disebut Raden Kusno. Sebuah proses yang amat panjang di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyangkal darah keturunan seorang Soekarno. Dan tidak mungkin pula terah Soekarno dipalsukan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari yang sekarang saya sebut harta umat manusia. Tahun 1920, Soekarno mulai digelari sebagai The Monetary One atau sosok keuangan dunia atau M1 oleh Yahudi yang menjadi konsultan keuangan dunia yang saya sebut sebagai Knight Templar atau kesatria perbankan dunia.
Saat itu telah ada 140 negara dengan sekitar 100 bank di dunia. Ke-128 raja di dunia telah mempercayakan pengelolaan aset dan keuangan mereka kepada Sukarno. Jadi, aset yang dikelola oleh Sukarno bukan hanya aset asal kerajaan Majapahit saja atau yang berasal dari kerajaan raja-raja Nusantara, melainkan aset dan keuangan yang berasal dari raja-raja dunia pun berasal dan berawal dari pusat induk kerajaan para nabi terdahulu, dari Nabi Daud, Nabi Idris, Nabi Solomon, dan Ratu Bilqis. Nah, termasuk kerajaan Inggris, Eropa, Rusia, Cina, dan Timur Tengah. Ya. Jadi dikelola semua oleh Insinyur Soekarno. Dan sejarah berupa aset dan keuangan itu saya sebut sebagai hartanya umat manusia dari kerajaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwariskan kepada para nabi dan para ahli waris atau wali-wali pilihan Allah. Nah, karena aset ini bukan atas nama Soekarno, tapi atas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para walinya yang bisa kita katakan sebagai wali kutub adalah Insinyur Soekarno. Maka Soekarno ditunjuk sebagai the monetary one, pengelola aset keuangan dan aset bumi di dunia mewakili atas nama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ini bukan milik Soekarno dan hanya titipan, maka aset tersebut digunakan oleh Soekarno untuk kemakmuran manusia di muka bumi. Dengan aset dan uang sebanyak itu, Insinyur Soekarno sebagai monetary one diberi tugas oleh para raja dunia untuk menjalankan the plan of the expert of pada tahun 1928 yang waktu itu acaranya sama dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sebenarnya itu adalah untuk mengumpulkan para raja-raja 128 pemuda, wong Jawa, wong Sumatera, wong Bali, wong ini itu ya, dan seluruh dunia tahun 1928. Acara Sumpah Pemuda adalah juga acara pengumpulan para raja-raja saat itu. Apa isi dari The Plan of the Expert pada tahun 1928? Yaitu satu, menghilangkan penjajahan di muka bumi adalah tugas pertama yang harus Soekarno lakukan atau disebut sebagai breakdown colonialism. Kedua, tugas kedua adalah membebaskan negara-negara di dunia dari dominasi negara lainnya agar semua bangsa di dunia sederajat. Free the nation and create equal start. 3. Tugas ketiga Soekarno adalah mengontrol keuangan negara-negara yang baru merdeka atau control the new nation through debt. Tugas keempat yang diberikan kepada Soekarno adalah menyatukan dunia atau unite the world. Dan terakhir, tugas kelima, ia harus berbuat sebanyak mungkin kebaikan bagi sebanyak mungkin orang di dunia. As good as possible for as many as possible. Itu tugas-tugasnya Insinyur Soekarno sebagai the monetary one. Untuk melaksanakan tugas itu satu persatu, satu demi satu Soekarno melakukannya tanpa ada orang Indonesia, bahkan keluarganya yang mengetahui atau menyangkanya. Nah, untuk menyatukan dunia ini, ia mendirikan United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan beliau juga menjadi jenderal atau ketuanya di situ, yang hingga kini belum ada penggantinya kecuali Soekarno sendiri yang menunjuk penggantinya itu. Jadi sekarang di PBB itu hanya ada sekjen, tidak ada ketuanya. Nanti ketuanya Ibu Sarinah ya, pengganti dari Insinyur Soekarno. Logika itu masuk akal juga, karena selama ini yang dipilih hanya sekjen atau sekretaris jenderal saja, tidak pernah dipilih jenderal atau ketuanya. Untuk mengatur lalu lintas keuangan antar negara, Soekarno juga mengatur lalu lintas keuangan antar negara ini atau antar bank sentral di dunia. Maka Soekarno mendirikan BIS, Bank of International Settlement di Switzerland.
Sedangkan untuk mengatur keuangan di bidang pembangunan infrastruktur di dunia dan penyaluran uang cash di dunia dari Federal Reserve. Jadi Federal Reserve itu tugasnya nyetak duit sesuai dengan kebutuhan infrastruktur negara-negara berkembang atau negara-negara yang membutuhkan uang cash. Itu masuk ke dalam Federal Reserve ya, sebagai pengendali percetakan keuangan dunia. Soekarno membangun World Bank atau Bank Dunia sebagai manajemen di mana beberapa negara-negara maju atau negara berkembang membutuhkan kolateral untuk peningkatan kemajuan negara mereka, maka World Bank ini sebagai bentuk manajemen atau mengatur gitu ya, dan mendata negara-negara mana yang membutuhkan modal keuangan. Nah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan uang cash, Soekarno juga mengupgrade Federal Reserve. Bahkan dikabarkan bahwa dolar sendiri itu dia yang cetak. Iyalah, dolar sendiri dicetak dan didesain oleh Insinyur Soekarno sendiri, saya tahu, ya kan? Bahkan rupiah juga didesain. Ya, ini kan desainnya di sini. Bahkan nomor-nomor serinya juga didesain oleh Insinyur Soekarno. Ya, dengan sepengetahuan saya juga pasti. Bahkan untuk mengontrol penggunaan uang di dunia serta menolong negara-negara yang membutuhkannya, Soekarno mendirikan International Monetary Fund. Ya, jadi International Monetary Fund ini yang mengontrol bagian mana nih negara yang membutuhkan uang, mana yang negara yang lagi pilot, negara yang bangkrut dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menangani perkara hukum internasional, Soekarno mendirikan The Hague melalui Konvensi Geneva atau Mahkamah Internasional. Model-model regional pun Soekarno pikirkan, sehingga ia membentuk Uni Eropa, membentuk secara tersendiri. Bahkan rencananya melalui Ibu Sarina Kalia, kita bentuk Uni Asia, Uni Afrika, ya nanti ke depan. Jadi nanti akan ada beberapa uni-unian, uni UDA, Uni Eropa, Uni Afrika, pokoknya negara-negara persatuan lah, supaya kita ini damai, tentram, aman gitu loh bersama-sama. Soekarno melakukan tugas-tugasnya sebagai M1 secara tersembunyi di balik tugas dia selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya jati diri dalam Insinyur Soekarno itu? Nah, beliau adalah Bunda Ratu Salina Soekarno atau Ratu Anissa Sumarni-Sarinande atau Ibu Ratu Dewi Retno Suprabawati atau Retno Dumila. Ya, karena Insinyur Soekarno sudah wafat, tapi aset-aset keuangan dunia atau World Bank ini masih bergerak terus, masih transaksi, masih berputar karena ada penerusnya, yaitu saya, Ibu Ratu Salina Soekarno. Oke, kita akan bahas lebih lanjut dengan melengkapi semua kisah yang kita mungkin tidak pernah tahu dan belum lengkap mendapatkannya. Maka saya akan menjelaskan satu persatu sejarahnya, dimulai dari kerajaan Solomon aja dulu ya. Nah, sampai seterusnya saya akan menjelaskan bagian per bagian, part of the part. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat mengopi sambil mendengarkan kisah cerita keuangan sejarah perbankan dunia dari Ibu Ratu Salina Soekarno yang centil dan manja, yang galak dan super tegas, bila perlu kejam. Yang namanya Ratu Keadilan itu kan bawa timbangannya harus seimbang, kiri kanan harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan dibawa pedang ya, ditebas semua leher-lehernya kalau tidak adil. Oke, itu saja dari Ibu Ratu Salina Soekarno. Mari kita bahas lebih lanjut, lebih perinci tentang sejarah keuangan dunia, terutama di manakah aset-asetnya Raja Solomon itu pergi, di mana? Mari kita bahas lebih lengkapnya. Terima kasih.